Halo, apa kabar adik-adik? Perkenalkan, saya Ibu Esther. Hari ini saya, Ibu Esther, mau memimpin ibadah bersama adik-adik. Apa kabar adik-adik? Sudah mandi semuanya kan? Oh ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah ya. Mari kita berdoa dulu. Siap ya? Kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, kami senang sekali hari ini boleh beribadah lagi. Kami mau memuji-Mu. Kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami semuanya supaya hari ini kami boleh beribadah sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur ya sama Tuhan yang baik. Pagi ini Ibu mau mengajak adik-adik menyanyikan lagu ucapan syukur. Ayo adik-adik, kita berikan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Mari, Bapakku datang padamu. Terima kasih Tuhan ya. Yesus baik buat kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan semua lagu puji-pujian yang mengajar kepada adik-adik untuk selalu rajin berdoa dan membaca Alkitab. Ayo, ada yang tahu lagu apa itu? Nah, betul. Kita mau nyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci
kami mau dengar firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan bercerita. Berkati kami semua yang akan mendengar, supaya kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali di minggu saat dimana kita mau beribadah. Nah, adik-adik tadi sudah puji Tuhan, kita sudah naikkan puji-pujian kehadirat Tuhan. Nah, saatnya sekarang kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kita buka, siapkan hati, kita buka telinga untuk menerima firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik, kalau adik-adik menginginkan sesuatu, kakak mau kasih cara nih. Adik-adik ingin sekali sesuatu, ingin sekali mendapatkan keinginannya yang bisa terpenuhi, itu dengan cara apa adik-adik? Ya, mama, papa tidak bisa memenuhinya. Terus siapa lagi yang bisa menolongnya? Ya, dengan cara apa saya bisa mendapatkan itu? Saya dengan apa ya? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih caranya. Jika adik-adik ingin sesuatu, terus cita-cita adik bisa tercapai, terus keinginan adik-adik bisa dikabulkan dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Pinter, kita berdoa kepada Tuhan. Apa sih adik-adik doa itu? Doa artinya kita berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kakak lanjutkan cerita, kakak mau tanya, apa yang adik-adik lakukan pada saat adik-adik bangun tidur, melek mata? Oh, saya udah bangun nih. Terus apa yang adik-adik lakukan? Apa yang adik-adik kerjakan? Coba kamu tanya nih, siapa yang mau jawab? Nah, kalau kakak nih ya bangun tidur, melek mata, saya sudah bangun. Terus kakak apa? Kakak lipat tangan, terus kakak berdoa, mengucap syukur atas pagi yang Tuhan berikan, Tuhan untuk nafas yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penjagaan Tuhan dari semalam hingga pagi saya bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Nah, itu yang kakak lakukan ya. Nah, pasti kakak yakin juga adik-adik melakukan itu. Tidak lupa ya adik-adik, jangan pada waktu bangun tidur langsung loncat, langsung yang dicari apa? Makanan. Terus atau ada lagi zaman sekarang bukan makanan tapi apa? Pasti handphone yang dicari, ya kan? Enggak dong adik-adik ya. Saat pertama kita buka mata, kita harus memakai kedua tangan kita satukan, kita berdoa ya. Adik-adik mau kan? Nah, dengan doa kita bisa melakukan semuanya. Dengan doa semuanya akan menjadi baik ya. Oke adik-adik. Nah, tapi saat ini kakak mau bercerita. Ada seorang hakim. Adik-adik tahu hakim itu apa? Hakim itu adalah orang yang bisa melerai perkelahian, yang bisa memutuskan ya siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Nah, itu adalah tugas seorang hakim. Nah, pada saat itu ada seorang janda. Ya, seorang janda artinya hidup sendiri, tidak punya suami ya. Nah, dia itu seorang ibu perempuan ini adalah orang yang sedang mengalami kesulitan. Kesulitannya apa adik-adik? Dia sedang banyak masalah. Pada suatu hari dia datang ke hakim ini supaya masalahnya ini bisa cepat selesai, bisa dapat tenang hidupnya ya. Waduh, bagaimana dia akhirnya memutuskan diri untuk pergi ke hakim itu.
walaupun dengan keraguannya ini, wah pasti dia nih hakim tidak mau menolong saya. Ya, pada saat itu dia datang ke hakim tersebut, apa adik-adik? Hakim itu lalu meminta supaya apa? Menolong. Tapi apa adik-adik kenyataannya? Ibu itu diusir adik-adik. Pergi. Sana jangan mengganggu saya. Diusir adik-adik. Pergi, akhirnya dengan susah hati dia pergi. Terus, saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau putus asa. Saya datang lagi besok. Datang lagi. Ya, bisa-bisa dia sehari bisa 3 kali datang adik-adik menemui hakim tersebut. Walaupun dia sudah ketok-ketok tidak dibukakan, tapi dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia terus minta bantuan. Tolonglah Pak Hakim, tolong saya, bantu saya lagi banyak masalah, mengalami masalah, orang-orang pada musuhin saya, tolong dengan keadaan saya saat ini, karena dengan Pak Hakim saja yang bisa menolong saya. Wah, dengan cara apapun, tapi diusir lagi. Pergi, jangan mengganggu saya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, setiap hari dia datang terus kepada hakim tersebut supaya agar permohonannya itu bisa dikabulkan. Nah, benar adik-adik, si ibu-ibu ini tidak menyerah, tidak putus asa. Dia datang setiap hari memohon belas kasihan Pak Hakim ini. Akhirnya apa adik-adik? Pak Hakimnya menyerah karena dia sudah tidak mau diganggu lagi. Akhirnya dia tolong si ibu ini sehingga si ibu ini bisa lepas, ya. Hakim ini menolong si ibu ini karena apa? Karena dia tidak mau diganggu. Waduh, ini ibu benar-benar ya setiap hari gangguin saya. Jadi supaya dia tidak terganggu, dia tolong si ibu ini. Akhirnya si ibu ini terlepas dan hakimnya ini juga terlepas dari rengekan si ibu tersebut. Nah, kesimpulan cerita dari pagi hari ini yaitu tentang doa, ya. Doa adik-adik, kalau kita minta sesuatu pada Tuhan, panjatkan dengan rajin, dengan tulus hati, dengan tekun kita berdoa, suatu saat pasti kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Yang penting kita tidak perlu putus asa. Tadi aja hakim aja itu sudah jenguk, tapi beda dengan Tuhan. Tuhan melihat ketekunan kita, Tuhan mengasihi kita, ya. Tuhan ingin yang diminta satu adik-adik dari kita, yaitu tekun berdoa, mencari. Tuhan mengasihi kita supaya kita juga mengasihi Tuhan dengan cara bertemu dengan Tuhan, yaitu lewat doa. Ya, kita bertemu dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa, ya. Kita menyembah Tuhan, dengan doa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dengan doa jawaban persoalan kita bisa terselesaikan. Dengan doa semua yang kita inginkan bisa terkabulkan, bisa didengar sama Tuhan. Nah, adik-adik kita boleh belajar, ya, melalui seperti ibu-ibu tadi. Dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, dia terus lakukan supaya supaya keinginannya bisa terkabulkan, ya, dengan tekun. Dia tidak putus asa, dia tidak mau menyerah. Adik-adik kita boleh mengambil teladannya supaya kita bisa dikabulkan jawabannya, yaitu dengan bertekun di dalam doa. 3 huruf DOA, doa, ya. Adik-adik selalu ingat bahwa dengan doa kita bisa berjumpa dengan Tuhan, ya. Asalkan kita bertekun di dalam doa, kita bisa menerima apa yang kita inginkan, ya adik-adik, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik juga harus berdoa dengan benar. Jangan berdoa, Tuhan tolong, Tuhan Yesus, si orang ini nakal sama saya, Tuhan Yesus hukum. Itu tidak baik adik-adik. Nah, jadi kita harus panjatkan doa, yaitu doa dengan benar dan baik. Jadi Tuhan akan kabulkan, ya. Dengan tekun kita mohon kepada Tuhan, perlindungan Tuhan pasti dikabulkan. Nah, adik-adik, mari kita belajar, ya. Jadi jangan lupa kalau saat kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Berdoa. Kita banyak sekali adik-adik dengan doa. Wah,
waktu bangun tidur kita berdoa, terus waktu kita mau sekolah berdoa, waktu kita makan berdoa, waktu kita mau apa lagi adik-adik? Pokoknya banyak sekali yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan berdoa. Memohon apa? Memohon pertolongan dari Tuhan. Mau adik-adik? Iya, kakak juga mau belajar. Ya, kadang-kadang kita lupa. Oh iya, makan aja saking enaknya kita lupa berdoa. Ya, enggak deh. Anak-anak di Ciudun tidak pernah ada yang begitu ya adik-adik. Adik-adik selalu tekun di dalam doa. Selalu ingat bersyukur di dalam doa. Ya, kita panjatkan doa. Iya, adik-adik. Ayat hafalan untuk minggu depan adalah Roma 12. Ini untuk anak yang kelas kecil ya adik-adik, yang balita ya adik-adik. Roma 12 ayat 12C ya. Yang C, yang sedikit saja ya. Adik-adik kata-katanya bertekunlah dalam doa. Ya. Coba adik-adik yang kelas balita pasti belajar ya. Jangan dibantu terus sama mama, tapi kita harus belajar sedikit adik-adik. Pasti pintar-pintar ya. Jadi Roma 12 ayat 12C, bertekunlah dalam doa. Kalau yang kelas besar sih wah sudah hebat-hebat, sudah bisa menghafal panjang-panjang. Jadi Roma 12 ayat 12. Jadi yang sepenuhnya ya, semuanya, seluruhnya. Oke? Iya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kakaknya yang mengajarkan ayat hafalan. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah belajar ayat hafalan. Mari kita sekarang berdoa untuk firman Tuhan ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, ucap syukur, terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk bertekun di dalam doa. Karena di dalam doa itu kami bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena dengan doa itu Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus menolong. Terima kasih Tuhan, ajar kami adik-adik sekolah minggu, ajar kami guru-guru untuk selalu mengingat apa yang akan kami lakukan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk tidak jemu-jemu, untuk kami selalu berdoa. Karena di dalam doa kami bisa bertemu denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya udah adik-adik. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Untuk ayat hafalan kita minggu ini terbagi dua. Yang satu untuk kelas kecil, satu untuk kelas besar. Kita berlatih dulu untuk kelas kecil ya, untuk kelas Abraham nih. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Nah, sekarang untuk kelas besar ya. Untuk kelas besar itu kelas Benyamin dan kelas Daud. Ayat hafalan kita terambil dari Matius 7 ayat 11b. Ayo, cepat dibuka Alkitabnya. Cari Matius 7 ayat 11. Siapa yang sudah ketemu? Oke. Buat adik-adik yang hafal sampai habis, hebat. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Kita cukup ambil bagian B-nya saja ya. Yuk kita berlatih bersama. Oke. Ayat hafalan kita terambil dari Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Sekali lagi ya, kakak ulangi. Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mudah kan? Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa untuk menghafalnya. Nah, jangan lupa videonya dikirimkan maksimal hari Kamis ya. Ditunggu loh, agar video adik-adik dapat ditayangkan di ibadah berikutnya. Oke, sampai jumpa di ayat hafalan berikutnya. Shalom. Halo adik-adik, gimana hari ini? Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang berdoa. Iya, apa itu berdoa? Nah, pasti adik-adik sudah mengerti. Berdoa berbicara kepada Tuhan. Kita bisa bicara dan katakan apa saja kepada Tuhan. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa. Kalau sedih, kalau senang, tetap berdoa. Terima kasih ya sama Tuhan. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah hari ini ya. Bu Esther mau pamit. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih sama Tuhan yang sudah pimpin ibadah hari ini. Mari adik-adik bersama Ibu Esther berdoa ya. Duduk yang manis semuanya, ucap syukur. Tuhan, Engkau baik. Hari ini Kau mengajarkan aku untuk berdoa kepada Tuhan. Suka berdoa karena itu yang Tuhan inginkan. Mengucap syukur dalam doa, mengatakan kesedihan dalam doa, minta ampun dalam doa. Terima kasih aku boleh berbicara kepada Tuhan dalam doa. Tuhan berkati kami semua. Minggu depan kami mau beribadah lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi ya dengan Bu Esther. Bu Esther mau pamit. Hari ini kalam sayang dari Bu Esther buat adik-adik semua. Salam sehat. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Shalom teman-teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Salam teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan Ibrani 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Galatia 3 ayat 11b. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Galatia 3 ayat 11b. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Terima kasih teman-teman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Galatia 3 ayat 11b. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Galatia 3 ayat 11b. Pintar. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin.